kembali lagi di gereja ya. Setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 5 GKM Anugerah. Aku tunggu ya kehadirannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Saya berdoa untuk semua guru sekolah minggu dan teman-teman. Kiranya Tuhan memberkati kami. Serahkan ibadah kami pagi ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ikutin gerakannya. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang diselamatkan, kita yang diselamatkan karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit pam pam pam. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya ya ya.
tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga batu tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati guru-guru yang akan menceritakan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami semua agar mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hai kids, apa kabar semuanya? Senang sekali Kak Yani bisa ketemu kalian semuanya. Dan kita hari ini mau sama-sama belajar firman Tuhan. Yuk kita buat permainan ya. Caranya, jawablah pertanyaan kakak dengan benar atau salah. Siap? Nah, yang pertama, Indonesia merdeka pada tahun 1946. Ayo, jawabannya apa? Ya, jawabannya salah. Harusnya tahun berapa? 1945. Oke, yang kedua. Alkitab terdiri dari 2 perjanjian, yaitu Lama dan Baru. Jawabannya apa? Benar atau salah?
Ya, jawabannya benar. Ya, benar semuanya ya. Adik-adik yang di rumah ya, kids yang di rumah harus benar semua ya. Oke, sekarang yang ketiga. Tanaman dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari. Benar atau salah? Jawabannya benar. Oke, sekarang yang keempat. Saturnus adalah planet terkecil di tata surya. Benar atau salah? Jawabannya salah. Yang benar yaitu Merkurius. Oke. Nah, terkadang sulit ya kids untuk mengetahui apa yang benar, apa juga yang salah. Dalam cerita firman Tuhan hari ini, kita akan belajar tentang si iblis yang berusaha untuk menipu Yesus agar berbuat dosa. Yesus tahu ini adalah jebakan. Nah kids, kira-kira tahu bagaimana Yesus mengalahkan kebohongan alias tipuan iblis? Yuk kita pelajari dengan melihat video berikut ini. Setelah Yesus dibaptiskan, Roh Kudus menuntunnya ke dalam padang belantara. Yesus tinggal selama 40 hari 40 malam. Dia berdoa dan memikirkan tentang rencana Allah bagi hidupnya. Dia tidak makan apa-apa di sana. Dan Yesus menjadi sangat lapar. Kemudian iblis datang menggodanya untuk berbuat dosa. Iblis pun berkata, "Jika engkau benar anak Tuhan, ubahlah batu ini menjadi roti." Yesus bisa saja menggunakan kuasanya untuk mengubah batu menjadi roti. Dia bisa makan roti itu agar tidak lapar lagi. Tetapi Yesus menolak. Yesus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi kebutuhannya. Yesus berkata, "Firman Allah mengatakan, manusia tidak boleh hidup di atas roti saja, tetapi di setiap kata yang berasal dari mulut Tuhan." Yesus tidak tergoda, maka iblis mencobanya lagi. Dia membawa Yesus ke puncak bait suci di Yerusalem dan berkata, "Jika engkau benar anak Tuhan, buktikan, loncat saja dari bait suci ini, dan Tuhan akan melindungimu." Iblis bahkan berkata, "Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memerintahkan para malaikatnya untuk menjagamu dan melindungimu. Bahkan engkau tidak akan tersandung batu." Yesus berkata tidak. Yesus tahu bahwa iblis berusaha membohonginya dengan menyalahgunakan firman Tuhan. Yesus mengingatkannya, firman Allah juga mengatakan, "Jangan menguji Tuhan Allahmu." Akhirnya iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi. Dia menunjukkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan kehebatannya. Iblis berkata kepada Yesus, "Lihat, aku akan memberikanmu semua kekayaan dan kerajaan ini. Yang harus kamu lakukan adalah sujud menyembah aku." Yesus pun menjawab, "Tidak, pergilah iblis. Firman Tuhan mengatakan, sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya layani Tuhan saja." Iblis pun meninggalkan Yesus dan para malaikat segera datang melayani Yesus. Sepanjang semua pencobaan ini, Yesus tidak berbuat dosa. Iblis menggoda Yesus untuk berdosa, tetapi Yesus tidak berbuat dosa. Yesus selalu melakukan yang benar. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Saat kita tergoda untuk melakukan dosa, Yesus bisa membantu kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kids, bagian firman Tuhan yang tadi ada dalam video tadi diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ada kejadian menarik yang perlu kita perhatikan dari cerita di video tadi. Menurut kalian, mengapa membuat roti adalah dosa? Ayo, mengapa? Nah, sebenarnya bukan dosa untuk membuat roti, tetapi iblis ingin Yesus berhenti mentaati Allah. Yesus berada di padang gurun tanpa makanan
karena memang itulah yang Roh Allah perintahkan untuk Yesus lakukan. Yesus dapat saja menggunakan kuasanya untuk membuat batu menjadi roti. Yesus punya kuasa untuk melakukannya, tapi Yesus lebih memilih taat kepada Allah. Demikian halnya ketika iblis mencoba untuk membujuk Yesus melakukan hal-hal selanjutnya. Yesus memilih berkata no untuk iblis dan yes untuk Allah. Kids, Yesus dicobai tetapi tidak berbuat dosa. Dia tetap sempurna, sama seperti Dia selalu dan akan selalu demikian. Jadi, ketika saatnya tiba bagi Yesus untuk menaati Tuhan dengan mati di kayu salib, Dia adalah korban yang sempurna seperti yang Tuhan rencanakan. Karena Yesus mati di kayu salib bagi kita dan bangkit kembali, kita dapat memperoleh kuasa yang kita butuhkan untuk melawan iblis juga. Setiap kids yang percaya kepada Yesus adalah ciptaan baru. Allah mengampuni dosa kita dan memberi kita hati yang baru untuk mencintai dan mentaati Allah. Allah juga mengutus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita dan memberikan kita kuasanya. Kuasa untuk berani berkata no untuk dosa dan yes untuk apa yang Allah perintahkan. Dalam hidup kita sehari-hari, iblis selalu membujuk kids untuk berbuat dosa. Dan kids, jangan takut karenanya. Ingatlah Yesus, Sang Juru Selamat kita, tidak pernah berdosa. Yesus selalu melakukan hal yang benar. Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ketika kita dicobai untuk berbuat dosa, kita dapat meminta Yesus untuk membantu kita mengatakan tidak pada dosa. Ingat ya kids, tanpa Yesus kita tidak bisa menghindari atau melawan dosa. Sebagai anak Tuhan, kalian dapat meminta Roh Kudus dan firman Tuhan untuk melawan percobaan dan mentaati Allah. Kids berani menolak godaan bukan untuk mendapatkan kasih Allah, tetapi karena kita mengasihi dan mempercayai Allah bahwa perintah-perintahnya baik bagi kita. Amin. Yuk kita berdoa ya. Kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Pada hari ini kami boleh belajar mengenai Tuhan Yesus yang sudah dicobai oleh iblis. Tuhan, biarlah Engkau juga memberi kekuatan kepada kami Tuhan untuk bisa melewati berbagai pencobaan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang disampaikan. Kami mengucap syukur untuk segala anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kids semuanya tetap bersemangat menjalani akan hari-hari yang ada di depannya. Kak Heri akan berdoa ya untuk kids semuanya yang ada di rumah. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah menyelesaikan akan ibadah online kami. Kami akan menjalani akan hari-hari kehidupan kami dengan kami bersekolah, dengan kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami hari lepas hari. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya kids ya. Ditunggu kehadiran kalian. Dadah!